Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Amalia dari akuntansi semester 5. Di sini saya akan membahas tentang topik 6, yaitu laporan keuangan. Laporan keuangan adalah laporan secara sistematis hasil atau keadaan keuangan serta perusahaan dan merupakan sumber informasi keuangan kepada pihak yang membutuhkan, baik pihak intern maupun ekstern. Laporan keuangan memiliki tujuan sebagai berikut: A. Menyajikan informasi yang menyangkut posisi keuangan. B. Untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar. C. Untuk menyatakan apa yang telah dilakukan manajemen. Laporan keuangan dapat diidentifikasikan secara jelas dari informasi yang diperoleh suatu perusahaan. Prinsip penyusunan laporan keuangan sebagai berikut: A. Relevan dengan tujuan operasi perusahaan dan kebutuhan pemakai. B. Daya banding, bisa dibandingkan dengan laporan perusahaan periode sebelumnya atau perusahaan yang lain yang sejenisnya. Jenis-jenis dan bentuk laporan keuangan. Menurut Standar Akuntansi Keuangan atau SAK, laporan keuangan meliputi neraca, perhitungan laba rugi, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan laporan keuangan. Laporan keuangan di Indonesia harus disusun secara aktual kecuali untuk laporan arus kas. Laporan keuangan dari perusahaan terdiri dari laporan laba rugi atau statement of profit and loss. 2. Laporan perubahan ekuitas atau statement of change in equity. Yang 3, laporan posisi keuangan atau statement of financial position. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode. Akuntansi menyajikan hubungan antara pendapat, penghasilan, dan beban dari entitas. Laba sering digunakan sebagai ukuran kinerja atau sebagai dasar untuk pengukuran lain. Unsur-unsur laporan keuangan yang secara langsung terkait laba adalah pendapatan, penghasilan, dan beban. Selain itu, laporan ini juga fungsinya sebagai alat memonitor kemajuan dan kekurangan keuangan perusahaan. Laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas adalah suatu bentuk laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai perubahan yang terjadi pada ekuitas suatu perusahaan untuk satu periode akuntansi tertentu. Adapun faktor-faktor yang menimbulkan perubahan ekuitas adalah A. Hasil usaha R atau L, laba atau rugi. Laba akan menambahkan modal sedangkan rugi akan mengurangi modal. Yang B. Penanaman modal tambah investasi, penerbitan, dan penempatan saham baru. Yang C. Penggunaan modal, pengambilan private, pembagian dividen, penaikan modal atau saham. Yang D. Modal akhir, yaitu modal perusahaan pada akhir periode. Laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan atau sering disebut neraca adalah suatu bentuk laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai perubahan posisi keuangan berupa aset, kewajiban, dan ekuitas pada suatu perusahaan untuk satu periode akuntansi tertentu. Suatu bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan atau entitas bisnis yang dihasilkan dalam suatu periode akuntansi di mana menunjukkan posisi atas keuangan perusahaan pada akhir periode akuntansi tersebut yang tidak menjadi dasar dalam menghasilkan keputusan bisnis. Unsur-unsur laporan posisi keuangan yaitu ada aset atau aktiva, kewajiban dan atau liabilitas, dan yang terakhir ada ekuitas atau equity. Nah, kita langsung aja ke Excel. Di sini ada laba rugi, ini contohnya. Dan ini kita buat latihannya di sini. Ini sudah ada kode-kode akunnya yang kita ambil dari neraca lajur. Nah, kita akan membuat laporan laba rugi dari PT FEBRC. Yang pertama ini ada nama akun. Nama akun ini kita pakai rumus fold up, yaitu sama dengan fold up dan untuk lookup value-nya ini kita pilih A7. Nah, untuk table array-nya ini daftar maaf A7 untuk table array-nya ini daftar underscore akun. Nah, untuk call index-nya ini
Untuk call indeksnya ini 2, dan uh, untuk range lookup-nya ini false. Nah, udah. Nah, ini udah, kita tinggal copy aja. Ini udah kita copy aja ke bawah sampai kode akun ini. Nah, untuk ini kita hapus aja, kita ganti jadi jumlah pendapatan. Jumlah pendapatan ini kita hapus, dan di bawah beban lain adalah jumlah biaya. Nah, kalau udah, untuk di bawah jumlah biaya ini ada laba rugi. Nah, untuk yang penjualan barang, kini kita pakai rumus sum if, yaitu sama dengan sum if lalu koma, terus kita ke neraca lajur, kita pilih yang header A. Nah, sini titik koma, kita balik lagi ke sini, lalu kita klik lagi yang A8, lalu titik koma, lalu kita masuk lagi ke neraca lajur, kita pilih yang header G. Nah, di sini kita ganti jadi G. Nah, sini G, terus kita tutup kurung, lalu di sini ditambah rumusnya sama, kita copy aja biar cepat. Nah, kalau udah, kita copy di sini. Kita ulang. Kita ulang. Nah, ini udah berhasil ke copy. Ini yang G titik G ini kita ganti jadi H titik G. Kalau udah, kita enter. Ada yang salah. Nah, ini udah kita ganti jadi dari general, kita ganti jadi accounting. Di sini kita pilih accounting. Nah, kalau udah kayak gini, tinggal kita tarik aja ke bawah sampai beban lain-lain. Lalu untuk jumlah pendapatannya ini kita hapus. Nah, udah. Nah, di sini untuk jumlah pendapatannya yaitu sama dengan sum buka kurung, terus kita blok aja dari yang penjualan barang sampai yang harga pokok barang. Nah, untuk yang kalau sudah seperti ini, untuk di total dari rugi di sini kita menggunakan rumus jumlah pendapatan dikurangi dengan jumlah biaya, yaitu sama dengan jumlah pendapatan dikurangi dengan jumlah biaya. Lalu enter. Nah, kalau sudah
Untuk mendapatkan total laba rugi, yaitu caranya sama dengan jumlah pendapatan dikurang jumlah biaya. Nah, hasilnya segini. Nah, ini udah selesai untuk akun laba ruginya. Lalu kita akan ke laporan perubahan ekuitas seperti ini. Nah, terus di sini ada latihannya. Ini udah saya udah bikin tabelnya juga dan kode akunnya sama seperti tadi. Nah, untuk nama akunnya itu yang pertama kita bikin pakai rumus lookup. Case tadi sama dengan lookup. Nah, untuk lookup value-nya itu yang 3000 atau A6. Lalu untuk table array-nya itu daftar underscore akun. Terus untuk call index-nya itu 2. Dan lalu untuk range lookup-nya itu false. Enter. Terus kita tarik aja ke bawah. Nah, udah. Lalu, kenapa nih? Nah, lalu di bawah laba ditahan, ini kita tulis jumlah ekuitas. Nah, untuk mencari jumlahnya ini caranya untuk jumlahnya ini sama kita pakai rumus yang tadi, yaitu sum if lalu setelah itu kita masuk ke tadi sama ke neraca lajur, kita pilih yang ladder A, terus kita pilih titik koma. Nah, kita balik lagi ke latihan titik koma, terus kita pilih yang 3100 atau A7, lalu kita kasih titik koma, lalu habis itu kita balik lagi ke neraca lajur, kita pilih yang header J. Nah, di sini kan ini kita ganti jadi J, kita ganti dulu jadi J, terus dikurung, terus dikurang. Nah, sini sama rumusnya kayak tadi, kita copy lagi biar mempermudah. Kita copy, sudah kita copy, kita paste. Nah, di sini kan J. Nah, ini kita ganti jadi sini kita ganti jadi I. Sini juga kita ganti jadi I. Lalu kita enter. Nah, sini udah keluar, langsung kita ganti dari general, kita ganti jadi accounting, lalu kita tarik lagi ke bawah sampai laba ditahan. Nah, sudah seperti itu. Maaf tadi total laba ditahannya itu bukan seperti itu, yaitu kita masukin rumus, yaitu sama dengan sum, terus kita ambil dari laporan laba rugi yang tadi, yaitu yang jumlah yang ini, lalu di enter. Maaf. Sama dengan sum, terus kita ambil dari laporan laba rugi yang ini, terus enter. Nah, udah keluar. Lalu untuk total jumlah ekuitasnya yaitu sama, rumusnya itu sama dengan sum, ini kita blok, maaf, itu sama dengan sum, kita ulang ya, ini kita blok. Nah, ini hasilnya. Nah, dengan seperti ini
laporan perubahan ekuitas sudah selesai dan laba rugi sudah selesai. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.